Hai korang, assalamualaikum. Hari ini adalah hari ketiga Anis setelah ke dokter. Ngantuk gila sebab Anis dah mulai minum obat. Ini pun Anis baru bangun tidur sambil teman Zia di bilik. Jadi Anis nak share, nak kongsi pengalaman Anis dengan korang semua. Sebab dalam video sebelumnya Anis tuh kan belum explain, belum cerita, belum berkongsi yang Anis ini kenapa pergi jumpa psikologi, kenapa Anis ini sampai ambil obat. Mungkin vlog ini agak panjang, jadi orang ambillah kudapan ke minuman. Sebelum Anis cerita, Anis nak minta maaf dulu. Anis cerita nih tak ada niat nak menyudutkan, menyalahkan keadaan pihak family, pihak kawan, pihak siapapun lah. Oke, first, kenapa Anis sampai jumpa psikologi? Simptom-simptom yang Anis rasa nih mungkin dah lama dah. Sekedar pengetahuan untuk orang yang Anis nih masa kecil tuh kan mama dengan bapak Anis bercerai, so Anis broken home. Anis pun membesar di family belah bapak. Tak nak bercerita lebih detail dekat sini karena mungkin family Anis pun tengok orang dan paham bahasa Melayu. Selalu luahkan cerita hidup Anis ini di Wattpad, di salah satu aplikasi untuk menulis. Dekat sana Anis dah cerita semua. Orang nggak tahu, orang tengoklah ke Wattpad Anis. Wattpad ke Wattpad ya. Membesar pula di Bandung, ya struggle sorang-sorang, masalah ini itu Anis pendam sorang-sorang. Tak pernah Anis berkongsi dengan mama, family atau kawan. Anis jenis yang oke, Anis pendam, and then Anis kena setelkan sorang-sorang. Masalah tuh betul-betul banyak sangat lah. Anis pikir itu hanya sakit hati, stres, namanya juga kehidupan. Anis tak pernah tahu yang namanya anxiety, tak pernah tahu yang namanya mental illness tuh banyak macam-macamnya. Anis jalani saja kehidupan tuh sampailah Anis menikah sekarang. Peliknya Anis tuh macam ada dua personality tau. Misalkan kalau di rumah Anis tuh jadi pendiam, jadi takut dengan orang. Mungkin karena dari kecil Anis tuh dibesarkan dengan apa ya, penuh tekanan lah. Jadi Anis tuh rasa takut tuh besar gila kalau duduk dekat rumah. Beza dengan Anis di sekolah. Bila Anis di sekolah, Anis aktif, perlombaan apa aja, kejohanan macam tuh, menonjol lah di kelas. Sampai kawan-kawan Anis tuh cakap, kenapa Yuni kalau dekat rumah jadi pendiam ya? Itu terjadi sampai sekarang orang. Bila Anis balik ke rumah, Anis memang akan jadi pendiam. That's why masa balik hari itu Anis ya tak buat vlog banyak karena merasa tak sedap dengan family. Sejujurnya rapat sangat dengan family. Daripada dulu tuh dah membawa diri, dah lah mengasingkan diri. Hari itu Anis jumpa dokter, dapat dokter lelaki, tapi alhamdulillah baik, friendly, nak dengar luahan Anis. Dokter tuh diagnos Anis anxiety, depression dengan bipolar. Kalau korang belum tahu, korang boleh searching lah. Anis pun terkejut karena tak sangka lah korang. Itu yang dokter tuh bagi Anis 3 jenis obat. 2 jenis tuh untuk si anxiety dengan depression, satu lagi untuk obat tidur. Yang obat 2 tuh dokter tuh bagi untuk mengurangkan rasa gelisah Anis, risau Anis, takut Anis, emosional Anis, untuk mood stabilizer Anis. Tapi alhamdulillahnya dokter tuh kan cakap obat tuh memang tak ada side effect, tak ada ketergantungan. Dos pun dokter tuh bagi sikit-sikit aja dulu sebab nak tengok 2 minggu ke depan macam mana. Itu kehidupan. Anis nih kan berkawin dengan Faisal, terus ada anak. Korang jangan pikir yang Anis nih selepas kawin mungkin stres, depresi ke apa. Tak, sejujurnya Anis dengan Faisal nih tak pernah ada masalah yang serius. Gaduh-gaduh kecil, pasal sampah ke atau habit Faisal yang Anis tak suka ke, itu kan boleh dibincang. Dia pun kan lebih mature daripada Anis dan selalu mengalah. Sangat-sangat bersyukur Anis dapat Faisal. Pas tuh sekarang ada Ziad. Sejujurnya Anis tak stres urus Ziad karena Ziad nih jenis budak yang mature, dapat faham, even dia belum cakap ya. Anis tak mau korang berpikir macam tuh sebab memang bukan puncak selepas menikah, selepas ada anak, tapi daripada dulu. Tapi mungkin lebih teruknya tuh sekarang-sekarang. Anis tuh berpikir mungkin Allah nak tunjukkan sekarang ya karena dah ada uang, dah ada Faisal lah yang support. Coba lah kalau masa Anis di Bandung yang Anis tengah struggle sorang-sorang, Anis tahu yang Anis nih ada sakit macam nih, of course lah Anis tuh harus keluar duit banyak dan tak ada sesiapapun yang sokong, yang tolong Anis. Jadi Anis selalu pikir ke arah tuh. Ke Bandung nih Anis tuh tak pernah sakit demam pun rasanya tak pernah. Itu yang Anis pelik sekarang nih. Lepas menikah Anis sikit-sikit demam, sikit-sikit sakit. Anis selalu berpikir Allah tuh sayang Anis sebab kalau Anis sakit di Bandung minta tolong ke siapa, dan Anis tuh harus ada duit, sementara ada uangnya untuk cukup-cukup makan. Sekarang uji Anis lepas menikah nih ya uang ada gitu kan untuk berobat dan ada suami yang tolong dan support Anis. Anis pernah cerita dekat IG masa pasal anxiety. Anis nih pernah ada trauma 2013 macam tuh. Sampailah sekarang korang si trauma tuh masih ada. Tak mau ditinggal oleh Faisal lah sekarang karena Faisal kan adalah partner Anis dekat rumah. Ketakutan itu tuh masih ada dekat Anis. Mungkin ini benda bodoh dan apaan sih macam kelakar. Tapi untuk Anis itu membuat Anis trigger dengan takut bila Faisal nak tidur lah atau Faisal pergi kerja, boleh sampai Anis nangis. Sejak 2013 itu tuh pola tidur Anis tuh tak normal. Payah sangat Anis nak tidur. Badan dengan mata nih dah mengantuk, dah
penat, tapi Arnis tak boleh tidur. Otak Arnis sih takut, masih bekerja. Sampailah sekarang simptom-simptom yang lainnya, mudah emosi, ya simptom-simptom bipolar lah yang Arnis rasa tuh daripada dulu lah. Setelah Arnis stabil dekat Bandung, ya ada uang lah, ada kerja, try untuk busykan diri. Macam Arnis selalu ada community lah, jumpa kawan ini itu. Jadi tak ada masa 1 menit pun Arnis untuk termenung. Dan bila balik ke rumah sewa, Arnis tuh akan terus tidur karena kan udah penat. Pikir tuh just ya insomnia saja dan normal. Hari itu pernah Arnis berapa bulan Arnis tak tidur dan tak pernah pakai obat korang. Karena di Indonesia Arnis tak pernah pergi ke hospital atau ke klinik karena takut. Struggle lah dekat situ. Yang nyatu Arnis harus banyak activity daripada subuh sampai ke malam. Arnis nonstop pergi kemana saja untuk buat badan Arnis penat. Tak ada masa untuk merenung, duduk diam, tak ada. Lepas Arnis menikah, Arnis ini suri rumah yang 100% duduk di rumah dan banyak masa luang untuk duduk diam, termenung. Otomatis rasa ketakutan, kerisauan, gelisah tuh ada dekat Arnis balik. Semakin hari tuh semakin teruk. Tiba-tiba tanpa alasan Arnis akan nangis, tiba-tiba tanpa alasan akan emosi, sampai Arnis menyakiti diri sendiri. Apa ya kalau dalam bahasa mental illness tuh, self harm ke apa ya, tapi tak ada lah sampai ambil pisau yang kerat tangan, tak ada nauzubillah min dzalik, tak ada lah sampai tahap bunuh diri. Kalau dulu pernah waktu di Bandung, sekarang dah tak ada. Sekarang just emosi disebabkan Arnis ada anxiety. Bila Arnis marah, Arnis akan sesak dan nafas Arnis akan jadi pendek. Itu Arnis panic attack. Arnis takut tak boleh napas. Sekarang Arnis coba kontrol. Arnis tak mau marah yang sampai jerit, tengking, sebab kepala Arnis akan sakit. Lebih baik diam sekarang tuh. Bila Arnis emosi je, Arnis akan diam, dan itu lebih baik untuk Arnis sekarang. Simptom-simptom si bipolar nih memang sangat-sangat mengganggu Arnis sekarang. Masa Arnis tengah meluah, pas tuh dokter explain pula pasal bipolar nih. Bipolar ini macam dua kutub mood yang berbeda kan. Misalkan macam nih lah, tengah happy, ini normal ya, manusia normal, pas tuh sedih. Ini kalau bipolar happy dia sampai ke atas sangat, pas tuh kalau down sangat sampai ke bawah, dan itu tuh ekstrim, bahaya lah. Yang Arnis rasa tuh memang macam tuh orang, bila Arnis tengah excited, tengah happy, macam ada power dekat diri Arnis tuh. Wah, cakap banyak dengan Faisal, cakap bisnis lah, cakap nak beli rumah lah ini. Sampai yang paling gila, Arnis kan tak suka shopping tuh, tengah malam tak boleh tidur, Arnis shopping dekat Shopee sampai beratus-ratus. Masa barang sampai dekat rumah, Arnis baru sadar, ya Allah kenapa aku nih shopping banyak. Bila Arnis down yang tiba-tiba down tanpa ada masalah, tanpa ada orang yang kacau Arnis, sampai nangis, sampai yang emosi, sampai wah, payah nak cakap. Arnis tuh tak mau ada orang kacau Arnis, termasuk Ziad. Kalau tengok Ziad, Arnis tuh kadang nangis, feeling guilty, merasa useless sebagai ibu. Arnis nak buat sesuatu yang terbaik, bagi kasih sayang yang full untuk Ziad, tapi kadang-kadang Ziad tuh jadi tempias Arnis. Bila Arnis emosi, hari itu pernah Arnis kalau Ziad, mood Arnis tengah down gila, Arnis duduk di dalam bilik, Arnis nak sepi, sunyi, tak nak ada orang kacau. Pas tuh dia datang, Arnis marah dengan Ziad. Nah, nangis tapi jangan nangis. That's why Arnis tuh ya ke Ziad tuh sedih lah, sedih sangat bila tengok Ziad, apalagi kalau gambar-gambar Ziad baby. Sebab perasaan bersalah Arnis tuh besar sangat dengan Ziad. Tapi nak bawa macam mana lagi kan, Arnis pun manusia normal, Arnis pun tengah struggle dengan diri Arnis. Itu yang Arnis coba bisikan diri dekat rumah nih, olahraga lah hari-hari, buat kesibukan apapun, masak lah. Tapi itulah, bila Arnis tengah down, nak sorang-sorang dalam bilik, matikan lampu, jangan ada orang kacau Arnis, memang tak jalan korang. Ya Allah, bila ada bateri atau tenaga dengan semangat atau mood nih boleh dicas, Arnis nak Arnis nak belilah dekat mana. So kenapa akhirnya Arnis memutuskan pergi ke dokter hari itu? 2 minggu Arnis tak tidur korang. Mata Arnis tuh udah penat, badan Arnis tuh udah penat, tapi tak mau tidur. Pukul-pukul diri Arnis sendiri, pukul mata, pukul badan, karena geram sangat. Zia dah tidur berapa kali, Arnis tak tidur lagi. Dia tidur, itu masanya Arnis untuk tidur juga. Faisal nampak lah, sebab hari itu Faisal belum tidur. Faisal cakap dah lah, something wrong, you kena pergi ke dokter, jangan tunda-tunda je. Sebetulnya Arnis tuh nantilah lepas covid pergi hospital kerajaan sebab murah kan, tapi Faisal cakap tak apalah sekarang je hal, tapi kita at least tahulah apa yang tengah jadi. So akhirnya Arnis pergilah, karena Arnis pun nak tidur. Ada orang yang punya stigma, orang-orang yang ada mental illness nih
nih, oh kurang iman, kurang sholat, kurang zikir, apa semua. Allah tak payah Arnis post atau Arnis begitu pun kan. Ya of course lah Arnis pun sholat, baca Quran. Lagi-lagi dengan Zia nih, Arnis sekarang tengah memperkenalkan Al-Quran dengan Zia, surah-surah pendek dengan Zia. Mental illness ini bukan hanya faktor daripada segi agama, kadang-kadang kan faktor keadaan, faktor sekeliling, faktor masalah hidup juga. Selain diperlukannya istilahnya obat daripada segi agama, ya kita juga harus ikhtiar dari segi medik juga kan. Jujurnya Anis tak ada masalah tinggal di Malaysia ini, betul-betul happy, alhamdulillah, lagi-lagi dengan suami anak. Dari dulu pun Arnis nih jenis yang tinggal di mana saja boleh gitu. Nampak hidup Arnis sekarang lebih selesa, lebih senang lah ya. Alhamdulillah Arnis tak menafikan, Arnis pun bersyukur. Tanpa orang cakap pun betul-betul Arnis bersyukur dengan kehidupan Arnis sekarang. Dan ada yang tanya kenapa boleh stres kalau hidup senang macam nih. Orang semua nampak Arnis ada di titik sekarang nih. Tak tahu macam mana perjalanan Arnis, struggle-nya Arnis dulu, survive-nya Arnis. Faisal tuh sekarang mungkin efek daripada dulu gitu ya, perjalanan hidup Arnis. Teruknya tuh sekarang. Untuk orang ada yang berpikir banyak lagi perjalanan hidup orang lain yang lagi teruk, yang lagi tragis, yang lagi menyedihkan daripada Arnis. Ya Arnis bersyukur alhamdulillah. Tapi setiap individu, setiap manusia, setiap orang tuh kan kekuatan dan kemampuannya berbeza-beza. Begitupun Arnis. Ya setakat itu kekuatan dan kemampuan Arnis. Pas daripada dokter, Arnis pun studilah beberapa channel YouTube daripada dokter-dokter di Malaysia. Ternyata ya Allah, Masya Allah, merubah karakter Arnis. Itu dulu jenis yang ceria, banyak cakap, banyak minat. Tapi sekarang nih, Arnis tuh macam hilang minat. Arnis tahu Arnis suka benda tapi Arnis tak nak buat. Tak nak, sebab dah hilang minat kok. Banyak lagi yang Arnis nak share dengan korang, tapi tak mungkin lah sebab dekat vlog ini kan terlalu panjang, nanti korang bosan. Dikit tenang karena boleh berbagi dengan korang semua. Semoga yang sama-sama ada mental illness macam Arnis nih, kita berjuang sama-sama boleh sembuh. Lagi sekali thank you yang tidak judge Arnis, masih support dan doakan Arnis. Kawan-kawan Arnis yang dulu masa Arnis susah pernah tolong Arnis, family Arnis, semua-semuanya, Faisal, Zia, keluarga mak mertua Arnis, semuanya. Oke, sampai di sini aja dulu. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum.